Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna lihtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah SWT masih memberikan kepada kita kekuatan, kesempatan, kesehatan, dan tentu juga keimanan yang merupakan kenikmatan paling besar. Ya, dengan itu nikmat-nikmat yang lain baru berarti. Maka sepantasnya kita memuji kebesaran Allah dan bersyukur atas semua nikmatnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, pada malam hari ini kita akan mendalami firman Allah SWT dalam surah An-Naba. Surah An-Naba, ayatnya adalah ayat ke ayatnya itu adalah ayat 70, ya. Ayat 70. Sebentar. Ya. Sebentar. Ya, sebentar, bukan 70 tadi yang dilihat. Keliru. Saya sebentar. Ayat ke-21. Ayat 21 nanti akan kita nyampe ke 27, ya. Dalam ayat ke-21 Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhukuna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa جزاء
atas naik. Ayat 21 sampai 26. Surah An-Naba ini secara umum adalah surah yang memberitakan tentang satu peristiwa besar, yakni hari kiamat. Peristiwa yang pasti terjadi, dan dalam Al-Quran itu hari kiamat itu diberi nama yang sangat banyak. Disebut Yaumul Qiyamah, Yaumul Ba'si, Yaumul Hisab, Yaumul Hasr, Yaumul Tanat, ya, As-Sa'ah, banyak sekali. Yang itu dalam bahasa Arab menunjukkan bahwa banyaknya kasrotul asma, banyaknya nama itu tadullu ala ya adzamutil musamma, jadi menunjukkan besarnya keagungan sesuatu yang dinamai. Maka Al-Qiyamah itu diberi nama yang sangat banyak dengan menggambarkan peristiwa yang akan terjadi. Sebut misalnya Yaumul Qiyamah. Kiamat itu artinya berdiri. Pada saat manusia berdiri depan Tuhannya. Disebut Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan, manusia dibangkitkan dari kuburnya. Disebut Yaumul Hasr, manusia dikumpulkan. Disebut dengan Yaumul Hisab, manusia berarti dihisab. Disebut dengan Al-Yaumul Akhirah, pada itulah hari akhir. Disebut As-Sa'ah, ya disebut pada saat itulah terjadinya betul-betul kejadian yang tidak bisa diingkari oleh manusia. Sangat banyak. Nah, salah satunya digambarkan dalam surah An-Naba ini. Allah menceritakan dalam surah ini itu nasib yang akan menimpa pada orang-orang kafir. Disebutkan begini: Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah ada tempat pengintaian. Lit-taghina ma'aba, dan menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Labithina fiha ahqaba. Orang-orang yang melampaui batas itu tinggal di neraka jahanam ahqaba. Ahqaba dari kata haqabu, haqabun yang artinya 100 tahun. Jadi artinya kalau ahqaba itu beratus-ratus tahun, berabad-abad. La yadukuna fiha bardan wala syaraba. Mereka la yadukuna fiha bardan wala syaraba. Di dalamnya mereka orang-orang yang dimasukkan dalam neraka jahanam itu tidak merasakan rasa bardan dingin, wala syaraba, tidak pula rasa tidak mendapatkan minuman, illa hamiman wa ghassaqa, kecuali air yang mendidih dan ghassaqa. Ghassaqa itu artinya nanah atau keringat atau pokoknya kotoran penghuni neraka. Jazaa'an wifaqa, itu kata Allah sebagai balasan yang setimpal. Nah, sebelum kita lanjutkan, coba kita bayangkan dulu. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita tentang satu siksa yang sangat dahsyat, yakni seseorang itu dimasukkan dalam neraka jahanam. Lamanya bukan sehari dua hari, sebulan dua bulan, setahun dua tahun, bahkan di situ ratusan tahun. Ahqaba tadi diantara itu haqobun yang artinya 100 tahun. Ahqob untuk zaman ratusan tahun. 100 tahun. Saudara, satu hari di neraka itu, satu hari di akhirat itu sama dengan ya 5.000 hari di dunia. Atau bahkan yang lain ada
ada yang mengatakan 50.000, bayangkan. Berarti dalam neraka itu mereka miliaran tahun. Dan di dalam neraka digambarkan tidak mendapatkan rasa dingin karena mereka dibakar, dalam ayat yang lain dijelaskan begitu, dan mereka tidak mendapatkan minuman. Kalaupun diberi minuman disebutkan hanya mendapatkan ghosar, jadi air yang mendidih. Berarti kalau air yang mendidih itu bukan minuman, itu adalah siksaan. Coba panjenengan dikasih minuman, katakanlah anda minuman itu enak, kopi yang mungkin paling disenangi, baru saja dituang, suruh minum, mau enggak? Ya. Itu air mendidih, bukan kopi yang nikmat, tetapi isinya nanah. Sehingga minuman itu adalah merupakan bukan kenikmatan, tapi itu adalah merupakan siksa. Coba bayangkan. Berarti kalau kita bisa simpulkan, ini merupakan hukuman yang sangat berat. Jadi kalau di dunia ada hukuman penjara, penjara di dunia itu cuma berapa? Paling lama seumur hidup. Seumur hidup itu bisa sampai 20 tahun. Enggak ada sampai ratusan tahun. Orang hidup juga enggak ada ratusan tahun dalam umat Rasulullah. A'maru ummati min baini sittina ila sab'in. Umur umatku itu kata Rasulullah hanya antara 60 sampai 70 tahun. Jadi tidak mungkin. Ini hukuman tentu hukuman berat. Di penjara, sekalipun penjara itu masih bisa makan enak. Ya, saya itu pernah ke penjara seorang pejabat yang korupsi. Jangan bayangkan makanannya seperti para narapidana itu. Mereka makan itu bawa sendiri dari luar. Para koruptor di situ berkumpul, narapidana itu sembarang makanan ada. Bisa tidur, bahkan kamarnya ia mengalahkan orang-orang biasa. Jadi kalau kita lihat ini hukuman yang dahsyat. Nah, kemudian disebutkan dalam ini begini, jazaa'u wifaqan. Hukuman yang begitu dahsyat itu kata ayat ini jazaan, sebagai balasan. Wifaqo artinya itu balasan yang setimpal, yang sama, yang setara, itu wifaq. Ya, yuwafiku bahasa Arabnya, yuwafik, muwafik artinya yang sama. Dan itu adalah keadilan Allah. Allah tidak akan menghukum lebih dari kejahatan seorang hamba. Tapi Allah bisa memberikan pahala yang lebih banyak daripada kebaikan seorang hamba. Tapi kalau hukuman tidak akan lebih dari kejahatan itu. Nah sekarang kalau Allah menyebutkan jazaa'u wifaqo, itu hukuman yang setimpal, hukuman yang pas, hukuman yang tepat. Pertanyaannya, kira-kira kejahatannya berat atau ringan? Ringan atau berat? Kalau hukuman Allah sebagai balasan yang setimpal, itu kalau siksanya begitu berat, dahsyat, berarti kejahatannya juga kelas berat. Hakim di dunia saja itu biasanya begitu. Ada namanya tindak pidana ringan, hukumannya seminggu, 2 minggu, suruh pulang. Tapi kalau kelas berat, penjara sekian puluh tahun. Hakim di dunia. Apalagi hakim Allah sebagai hakim yang bijaksana, yang alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Apakah bukankah Allah adalah hakim yang maha bijaksana? Sekarang pertanyaannya, kalau kejahatan itu begitu
itu kalau hukuman itu begitu dahsyat. Dan itu disebut Allah jazaa'u wifaqah, hukuman yang setimpal. Berarti kita bayangkan kejahatannya juga kelas berat. Tidak mungkin kejahatan kelas ringan dihukum disiksa Allah sedemikian dahsyat. Betul tidak? Betul tidak? Nah ini yang harus ditangkap dulu. Nah kalau kita sudah pahami itu, lalu kemudian mungkin pertanyaan kita, apa gerangan kejahatan yang begitu dahsyat itu apa? Kelas berat itu apa? Sampai mereka itu mendapatkan siksa, mendapat hukuman jauh lebih berat dari penjara, bukan puluhan tahun, tetapi ratusan abad, bahkan selama-lamanya. Nah, apa kejahatan itu dijelaskan dalam ayat berikutnya. Tadi itu 26, itu dijelaskan dalam ayat 27. Dalam ayat disebutkan innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Kata Allah, ada dua kejahatan yang merupakan menjadi sebab dia dimasukkan dalam neraka. Innahum kanu la yarjuna hisaba, karena sesungguhnya mereka itu tidak mengharapkan hisab. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka itu mendustakan ayat-ayat kami dengan sepenuh pendustaan. Benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Jadi ada dua kesalahan, kalau bisa dibilang dua kejahatan yang Allah menyebut itu sebagai penyebab mereka mendapatkan siksa yang dahsyat. Apa? Satu, la yarjuna hisab. Jadi kata inna itu bahasa Arab memiliki makna sesungguhnya, yufidul illah, memberikan makna penyebab, karena mereka innahum, karena mereka itu la yarjuna hisab, tidak menghendaki, tidak mengharapkan hisab. Itu kesalahan pertama. Yang kedua, wakadzabu bi ayatina kidzaba, mereka mendustakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat kami dengan sepenuh pendustaan. Jadi mendustakan ayat Allah. Nah, sekarang kita coba. Hisab yang dimaksud adalah hisab di akhirat. Kalau orang tidak mengharapkan hisab, berarti apa? Berarti dia tidak mengimani hari kiamat. Betul tidak? Karena isi hari kiamat itu adalah bagian penting dalam hari kiamat adalah hisab. Karena manusia itu akan dihisab, yang hisab itu hasilnya dua. Mendapatkan pahala dan mendapatkan dosa. Pahala ujungnya surga. Neraka dosa ujungnya neraka. Jadi kalau orang tidak mengharapkan hisab, tidak menginginkan hisab, berarti sudah pasti dia tidak meyakini hari kiamat. Orang yang tidak meyakini hari kiamat inilah sesungguhnya yang menjadi pangkal kejahatan. Kejahatan itu ada dua. Satu, tidak mengerjakan kebaikan.
Yang kedua, mengerjakan ya keburukan. Itu ada dua itu. Jadi seperti dalam surah Al-Ma'un disebutkan alladzi yukadzibu bidin adalah alladzi yadukul yatim. Fadzalika alladzi yadukul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia mengerjakan keburukan, menghardi anak yatim, dia tidak mengerjakan kebaikan, tidak memberikan makan pada orang miskin. Itu orang melakukan kejahatan itu dua itu. Tidak mengerjakan kebaikan dan dia mengerjakan justru keburukan. Sekarang pertanyaan sederhana. Bapak jamaah Hindu Allah SWT, kenapa hari ini panjenengan datang ke masjid? Sholat jamaah. Apa jawabannya? Karena ingin dapat pahala. Andai tidak ada pahala, sholat Jumat, sholat Maghrib, apalagi yang jamaah mubah, dikerjakan boleh, enggak dikerjakan boleh. Kira-kira berangkat tidak? Jangankan yang mubah, yang sunnah saja ada pahala. Keyakinan bahwa sholat itu berpahala, itulah yang membuat kita terdorong dari rumah ke masjid. Jika tidak sholat, apa? Berdosa. Keyakinan itu yang ada pada diri kita. Sehingga meski mungkin malas, mungkin Anda berbagai macam kebutuhan yang lain, yang segala macam, tinggalkan. Karena kita ingin dapat pahala dan tidak ingin dapat dosa. Sekarang pertanyaannya, kalau orang itu tidak yakin adanya pahala, tidak yakin ada dosa, kira-kira mau pergi ke masjid tidak? Kira-kira mau sholat apa tidak? Jadi sudah pasti tidak akan mau sholat. Sudah pasti, karena sholat itu menghabiskan waktu, tenaga, segala macam. Sudah pasti nggak akan puasa, capek, mengurangi produktivitas, pasti nggak akan mau haji. Untuk apa? Capek-capek ke sana. Kalau mau punya duit rekreasi ke Eropa dapat kesenangan. Kalau orang nggak yakin pahala. Jadi kalau orang nggak yakin pahala, tidak yakin adanya dosa, ingin pahala, itu sudah pasti tidak akan terdorong untuk melakukan kebaikan. Itu sudah pasti. Bahkan bukan hanya tidak terdorong melakukan kebaikan, tapi dia akan berani melakukan keburukan, bahkan kejahatan. Coba kalau tanya di Indonesia itu minuman keras itu hukumnya boleh apa enggak boleh? Boleh tidak? Di Indonesia loh. Di Indonesia boleh enggak memproduksi minuman keras? Boleh. Boleh enggak menjual? Boleh enggak meminum? Boleh enggak memasarkan? Boleh semua. Pertanyaannya saya, kok Bapak enggak ikut memproduksi minuman keras? Kok tidak ikut menjual? Tidak ikut menenggak? Padahal kata mereka yang ahli minum itu enak. Nagihi. Kalau saya di Tuban namanya towak, itu katanya noto awak. Nah, coba kita bayangkan. Jadi, panjenengan semua, Bapak yang hadir sini, enggak mau dengan minuman keras tadi. Kemarin di Solo baru saja ada kuliner non halal. Jadi di kotanya Gibran nih, sekarang jadi
menang wapres. Ada itu kuliner non halal. Sing didol ya anjing, babi, ular segala macam yang haram-haram itu didol semua di sana. Diprotes oleh umat Islam, malah dibelani Gibran, taruh mobilnya di situ. Ayo siapa yang berani macam-macam lagi, tak lakukan tindakan tegas, nah, gitu kan tadi. Taruh mobilnya di situ. Jadi di Indonesia itu makanan-makanan gitu boleh, bahkan dilindungi oleh pejabat, dilindungi oleh undang-undang. Pertanyaannya kenapa kita tidak mau makan itu? Karena kita takut dosa. Meski nikmat, meski menguntungkan, takut dosa. Jadi takut dosa itulah yang menjadi penghambat kita tidak melakukan kejahatan. Sekarang bayangkan, kalau orang itu nggak yakin dosa, masa sih gitu dosa? Allah gitu amat sih, nah, misalnya. Atau seperti orang Nasrani mengatakan, yang haram itu bukan yang kamu makan, yang masuk ke dalam perutmu, yang dari mulutmu kata dia, yang keluar dari mulutmu itu baru yang haram. Kalau dia meyakini atau menganggap bahwa itu tidak dosa, kira-kira dimakan tidak? Jadi sebenarnya kalau kita mau kembali, orang itu melakukan kejahatan itu sebenarnya, yaitu la yarjuna hisab, tidak menginginkan hisab, nggak menginginkan pahala, nggak takut dengan dosa. Saya ingin berikan contoh orang yang takut dosa itu seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah menyebutkan ada 7 sab'ah, ya, ada 7 golongan kata Rasulullah yang fi di dalam naungan Allah, yang la dilla illa billah, tidak ada naungan kecuali Allah. Di antara golongan itu kata Rasulullah, rajulun, ada seorang laki-laki, da'at humra'atun du hasabin wa jamal. Ada seorang laki-laki kata Rasulullah yang diajak berzina oleh seorang perempuan, dan perempuannya itu bukan perempuan tua, perempuan yang tidak menarik, itu enggak. Kalau itu enggak, itu du hasabin, punya kedudukan, wa jamal, dan cantik, punya kecantikan. Dia tolak. Dan dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut pada Allah. Kalau orang nggak takut pada Allah, tidak takut dosa, ada neraka sudah pasti bablas. Jangankan kok diajak, bayar pun itu yang terjadi. Jadi kalau sebenarnya kalau ditanya kejahatan itu apa penyebabnya, ujung atau bukan ujungnya, dasarnya itu pasti tidak ada iman, ataupun iman itu sangat lemah sehingga tidak mampu mencegah dirinya untuk melakukan kejahatan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, la yazni hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra, ya, hina yashrabu wa huwa mu'min, wa la yasriqus sariq hina yasruq wa huwa mu'min. Kata Rasulullah, tidak akan orang itu berzina ketika dia berzina, la yasni zani, la yasni hina yasni, seorang berzina tidak akan berzina saat dia beriman kepada Allah. Tidak akan seorang minum khamr saat dia beriman, dan tidak akan orang mencuri kalau dia tidak beriman. Jadi itu penyebabnya. Jadi kalau misalnya sekarang ada rame-rame bagaimana memberantas korupsi, penyebabnya ya satu itu sebenarnya. Bukan karena gajinya kurang. Orang yang tahu, jadi orang yang beriman, meski dia tidak punya uang, butuh uang,
dilewati uang itu di depan dirinya, tetapi kalau dia tahu uang itu uang haram, Allah murka kalau dia makan akan membakar tubuhnya, mengakibatkan tidak berani menyentuh uang itu. Itu sudah pasti. Tapi kalau dia berani mengambil, itu juga sudah pasti jawaban. Dia tidak beriman ataupun punya iman, imannya sangat tipis. Imannya sangat lemah. Jadi kalau misalnya rame-rame sekarang gimana memberantas korupsi para pejabat, tidak mungkin kalau imannya nggak diperbaiki. Karena kurang gaji, tambahin gajinya. Bukankah yang korupsi ratusan miliar itu gajinya sudah besar? Betul tidak? Kasih gaji berapa saja kurang kalau orang nggak beriman itu. Coba. Yang rendah-rendah itu nggak bisa korupsi kecil. Yang atasan gajinya miliaran itu masih aja. Karena nggak beriman. Baik. Oleh karena itu kalau kita lihat Allah menyebutkan sesungguhnya mereka ini kejahatan besar. Karena itu tidak disebut karena mereka mencuri, karena mereka berzina, karena mereka membunuh, karena mereka merampok. Bukan, tetapi karena mereka tidak beriman. Kenapa? Karena itu adalah penyebab utama. Tidak beriman itulah yang mengakibatkan dia berani mencuri, berani berzina, berani merampok, berani membunuh, berani menjajah, berani menumpahkan darah. Jadi kalau kita lihat orang Israel sekarang sudah puluhan ribu, ratusan orang mati. Penyebabnya nggak beriman. Orang beriman itu pasti nggak akan berani. Jangankan ribuan, jutaan, satu nyawa saja tidak berani dia menumpahkan darahnya. Jadi Allah menyebut seperti itu. Yang kedua kata ayat ini, sama itu. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Gak percaya. Allah sebut ini dosa, gak percaya. Allah sebut ini neraka, gak percaya. Apa itu? Ya. Akhirat kan itu urusan nanti. Penceramah sudah tahu saja apa yang akan terjadi. Kayak sudah kesana saja. Nah kalau sudah berpikir begitu, ya nggak akan ya. Tercegah melakukan kejahatan. Maka Allah menyebut cukup. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Dan ternyata jamaah Allah SWT itu bukan hanya ayat ini. Dalam surah Al-Ma'un Allah juga menyebut orang melakukan kejahatan penyebabnya adalah tidak beriman atau imannya lemah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Apakah kamu tahu? Ara'aita, kamu melihat orang yang yukadzibu bid-din, orang yang mendustakan ad-din. Menurut sebagian besar mufassir, ad-din di situ maknanya adalah al-hisab, al-jaza'u, al-hisab, orang yang mendustakan hisab dan pembalasan. Terus aksarul mufassirin, orang yang mendustakan hari kiamat, orang mendustakan surga, orang mendustakan neraka. Apa kata ayat ini? Fadzalika alladzi, itulah orang-orang yang ada dua. Yad'ul yatim, menghardik anak yatim. Coba, ini tindakan yang paling kejam. Coba bayangkan. Anak yatim adalah anak yang ditinggal bapaknya. Dia tidak punya pelindung. Harusnya dikasihani, dibelas kasihan. Dia tidak punya anak.
Orang yang normal akalnya mikir, nek kalau anakku seperti ini kayak apa? Kalau saya mati gimana? Dia akan berpikir nggak akan melakukan tindakan, mungkin dia kejam sama orang yang gagah. Tetapi kalau sudah sama anak-anak, apalagi anak yatim itu nggak akan seperti itu. Kalau orang sudah sampai berani ya dukul yatim, kejahatan besar. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kebutuhan yang paling pokok itu apa? Makan. Karena kalau udah ada makanan mati, paling pokok itu. Udah pentok itu makan. Miskin ini orang dia mau tidak punya apa, mestinya dikasih, bukan dicegah, tidak mau memberi dan tidak mau menganjurkan orang lain. Kalau itu terjadi, pertanda kata ayat ini, yukadzibu biddin, mendustakan hari kiamat, mendustakan pembalasan. Jadi jamaah yang Allah SWT, ayat ini memberikan makna kepada kita begitu dahsyat. Sekarang yang berikutnya, coba kita pikirkan lagi. Gini, jamaah yang Allah SWT, kalau yang tidak beriman atau imannya lemah itu rakyat jelata. Dia nggak yakin mencuri itu dosa. Dia nggak percaya bahwa itu akan bisa masukkan dia neraka. Tetapi jika masih rakyat biasa, dia mungkin tidak berani mencuri. Kenapa? Takut ditangkap polisi, takut diadili, takut di penjara. Oleh karena itu, kalau orang yang tidak beriman itu rakyat jelata, rakyat biasa, itu masih agak aman. Agak aman itu karena bisa jadi hukumnya itu membolehkan, ya tadi minum khamr boleh, minum itu riba boleh. Tapi kejahatan yang lain itu masih dicegah, sehingga masih belum bisa menyalurkan kejahatan tadi, karena masih ada aparat hukum yang akan menghukum diri. Jadi kalau dia nggak percaya hukuman di akhirat, dia masih percaya hukuman dunia. Nah sekarang pertanyaannya begini, kalau yang tidak beriman, tadi kan rakyat tidak berani mencuri, takut polisi. Kalau polisinya tidak beriman gimana? Rakyat tidak berani membunuh karena takut polisi. Polisinya nggak beriman. Dia takut siapa kalau gitu? Takut atasannya. Kalau paling atas nggak beriman, apa yang terjadi? Dia bisa membunuh. Masalah barang bukti bisa direkayasa dia paling atas, seperti kasus 2 tahun yang lalu. Ya. Gimana coba? Mungkin masih takut karena paling tinggi polisi juga masih ada Kapolri. Masih takut sama apa? Presiden, kepala negara. Nah pertanyaannya, kalau kepala negaranya nggak takut, dosa gimana? Kalau kepala negaranya nggak takut, neraka harus gimana? Kalau rakyat mau hoax nggak berani, ditakut, ditangkap dengan undang-undang ITE, ya dah? Dituduh dengan hukuman hoax. Pertanyaannya, kalau dia yang hoax, pemimpin yang paling tinggi tadi, siapa yang nangkap dia? Mau mengatakan saya ini punya uang 50.000 triliun, ya nggak ada yang bisa menangkap. Betul enggak?
Eh? Ngomong apa saja, nggak ada. Mau melakukan apa, undang-undang bisa diubah. Udah, undang-undang ini bisa dilarang, ganti. Itu kalau tidak ada iman. Makanya kalau kita lihat di dalam hadis tadi yang saya sebutkan, sab'ah 7 golongan yang mendapatkan lindungan dari Allah itu pertama disebutkan imamun adilun, imam yang adil. Jadi 7 golongan itu pertama disebut imam yang adil. Apa penyebab imam yang adil? Karena untuk imam paling pemimpin paling tinggi untuk tidak berbuat adil sangat mudah. Siapa yang bisa mencegah dia? Polisi pecat, ganti. Hakim pecat, ganti. Tinggal gitu saja. Dua tiga rekayasa, ganti aja. Terus ini berarti satu-satunya yang bisa mencegah seorang pemimpin agar tidak lagi berbuat jahat atau zalim apa? Berarti pemimpin itu harus takut kepada Allah. Dia harus takut neraka. Dia harus takut siksa Allah. Kalau seorang pemimpin itu punya keimanan seperti itu, maka masih aman. Karena dia yakin saya pemimpin paling tinggi di antara manusia. Benar. Tapi di atas saya ada Allah yang bisa menghukum saya. Seperti kita yang beriman tadi. Orang beriman tuh kira-kira kayak gini loh. Kalau panjenengan sedang puasa. Puasa, lapar tidak? Haus tidak? Dikasih makan? Nggak mau. Nggak ada orang. Meski nggak ada orang satu pun. Mumpung sepi ini, aman, makan. Itu tidak beriman. Kalau saat itu kita beriman, meski nggak ada orang, nggak berani makan walaupun satu suap nasi. Karena dia tahu, kok masuk Allah saya berjudi. Allah itu ngerti. Jadi seorang pemimpin, bayangkan, itu kalau beriman dia akan bisa bertindak seperti itu. Maka kalau kita bicara tadi di awal ya korupsi segala macam itu sebenarnya ini penyebabnya. Coba bayangkan ada seorang pemimpin khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Ini contoh seorang khalifah, seorang pemimpin yang beriman itu begitu. Suatu saat dia sedang bekerja di ruang kerja. Datanglah saat itu mengetok pintu anaknya. Nabi bagi. Sebelum dibuka pintunya, terus tanya, siapa itu? Apa? Ada urusan apa? Urusan keluarga atau urusan umat? Anaknya bilang urusan keluarga. Matikan lampunya. Setelah itu kemudian anaknya suruh masuk, mereka bicara dalam keadaan gelap. Lalu anaknya tanya, kenapa Bi? Ini kok bisa dimatikan? Kenapa? Karena lampu ini dinyalakan dari minyak dari Baitul Mal. Ini adalah urusan keluarga, maka tidak layak dihidupi, diterangi dengan dari Baitul Mal. Padahal kalau dia melakukan seperti itu, tidak ada yang mencela, tidak ada yang mencegah, bahkan tidak ada yang tahu. Coba. Nah kalau model pemimpin itu seperti itu, maka betul-betul akan Allah turunkan barokah itu. Dan barokah itu benar. Ada satu kisah pada saat Umar bin Abdul Aziz itu ada kisah. Ada seorang pedagang atau seorang musafir, dia lihat ada satu ladang. Dan di ladang yang dia lihat itu ternyata antara kambing dan serigala itu rukun. Tidak dimakan kambingnya itu. Jadi itu saking adilnya itu seperti itu. Suatu saat dia lewat situ ternyata sudah dimakan itu. Dan ternyata besok dia mendengar kabar Khalifah Umar bin Abdul Aziz meninggal. Maksudnya ternyata meninggalnya itu langsung menghilangkan berkah.
Jadi kalau di Indonesia itu kok sekarang itu susah. Padahal kekayaan melimpah ruah. Susah. Gimana cara mau berkah? Kalau keimanan tidak ada. Kalau semuanya serba diukur dengan uang. Orang jadi pemimpin di Indonesia itu tidak dinilai keimanannya. Dinilai apanya? Uangnya. Money biro. Ya, akhirnya yang bisa yang diberikan uang yang banyak. Ya muncullah mereka-mereka yang punya uang itu. Dan akhirnya kemudian uang itu akan ditagihkan kembali pada saat jadi kepala negara atau menjadi pemimpin. Coba sekarang panjenengan lihat ya di YouTube, ada satu berita yang menurut saya itu sedih kita itu. Diberitakan oleh Said Didu. Said Didu ini menceritakan. Sekarang ada namanya PIK, Pantai Indah Kapuk, udah lama ya. Tapi yang baru itu Pantai Indah Kapuk itu dijadikan PSN, proyek strategis nasional. Kalau sudah tanah itu kena PSN harus dibeli. Segala hambatan harus dihilangkan. Ya, dia dicek gitu ceritanya dia, tanah yang dia sebut itu dari PIK itu ke barat sana sudah sampai Tanjung Kail, sampai mana itu dia sebut kira-kira sudah 30 km dan targetnya sampai sepanjang 70 km. Jadi kalau dikuasai proyek nasional swasta itu maka dengan mudah orang itu bisa mengakses ke laut. Dan kita tahu siapa ya menguasai itu. Dan kata dia cerita di mana kedolimannya, karena itu sudah jadi peta apa yang disebut proyek nasional, strategi nasional itu, tanah itu kata dia tidak boleh dikelola, tidak boleh dijual kecuali kepada PIK. Berapa membelinya? Harga NJOP diturunkan yang sebelumnya 150.000 menjadi hanya sekitar 35.000. Jadi orang yang punya uang berhektar-hektar tanah itu tiba-tiba jatuh miskin, tidak bisa menjual pada orang lain, kalau dijual jatuh harganya. Sementara tanah itu sudah ditawarkan oleh oligarki itu, satunya sudah 36 juta per meternya. Coba bayangkan. Dan kata dia ini lebih luas daripada Singapura, lebih luas daripada Jakarta. Jadi saya Masya Allah, sampai itu apalagi. Nah ini maksud saya, ini kalau seperti terus, coba kalau pemimpin model-model begitu, bukan membuat kebaikan pada rakyatnya, justru menjadi musibah. Tadi saya sampaikan, apa penyebabnya? Nggak ada keimanan. Maka kalau kita lihat ya dalam Islam ternyata perkara pemimpin itu perkara sangat penting. Sampai Bani Israel itu untuk jadi pemimpin mereka itu bukan manusia biasa. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, kanat Banu Israila tasusuhumul anbiya. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Kata Rasulullah, ya baik. Jadi Bani Israil diurus oleh para nabi, tiap nabi meninggal diganti nabi berikutnya. Jadi yang ngurus mereka nabi. Artinya orang pilihan. Nah, orang sembarangan diangkat jadi pemimpin, yang penting punya duit, yang penting bisa ngasih, ya tunggulah kehancurannya. Fantadirusa'a, tunggu kehancuran. Baik, saya kira itu yang dapat sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.